Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Amarullah, guru matematika di SMK Negeri 1 Soreang. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Siliwangi. Model pembelajaran yang akan saya gunakan kali ini yaitu Project Based Learning. Mari ikut masuk kelas. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini bagaimana hadir semua? Yang siapa? Mataran. Jadi kemarin kan membahas apa? Dari masalah kontekstual atau masalah ke dalam kehidupan sehari-hari, kita rubah ke dalam model matematika. Nah, model matematika itu sendiri itu disebut dengan pertidaksamaan linier dua variabel seperti itu. Di antaranya langkah satu, Metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah metode Graphi. fotografi. Daerah penyelesaian dari sistem persamaan linier merupakan irisan dari daerah-daerah penyelesaian. Nah, itu ya. Pembelajaran kita sekarang itu menggunakan project based learning. Apa itu project based learning? Itu masih berdiskusi, masih dalam presentasi, tanya jawab dan penguasaan, cuman bedanya di project. Ya, project nanti apa yang dibuatnya. Jadi masalah itu dicari oleh kalian sendiri nanti. Jadi kalian mencari masalah dan nanti kalian juga yang menyelesaikannya. Seperti itu ya. Si dasar yang pertama kompetensi pengetahuan itu ada menentukan nilai maksimum dan minimum ya dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel, masih sama dengan yang kemarin. Manfaatnya itu menentukan nilai keuntungan maksimum. Jadi nanti kalian akan mengobservasi ke jurusan tata boga untuk menanyakan beberapa hal yang perlu ditanyakan. Kita coba lihat dulu sebuah video inspiratif ya. Video inspiratif yang dimana video ini merupakan bahan untuk kita menuju materi ini. Oke. Dan waktu itu karena modal sisa gaji aku cuma 300.000, aku belanja ke pasar karena banyak yang suka dan akhirnya paling banyak motor. Iya. Bos Rema, yang belum yang mana? Dia punya modal. Ya, modalnya berapa? 300.000. Terus apa yang mereka jual? Basreng. Dari misalkan dari mulai pertama dia rintis sekian gitu ya, sampai berkembang sampai ke tontonan gitu ya. Itu artinya kan kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya istilahnya usaha atau kerja keras, pasti akan menghasilkan. Kalian rencana mau bagaimana? Tentunya dengan skill atau kompetensi atau kemampuan kalian. Coba ada yang ya silakan Novi. Pas saya jual sesuatu tulang, Ya. dari jual tersebut saya punya keuntungan Oke. buat uang jajan atau yang lain. Oke, berarti Novi sudah punya rencana ya, atau sudah melaksanakan dari buat satu tulang itu punya keuntungan tentunya kan? Keuntungan itu tentunya bisa didapat dengan usahanya. Yang lain ada, Chris? Saya juga jualan donat, sabun, Donat. berbagai macam rasa dan jualan ice lemon. Oke, itu ya. Jadi dalam hal ini materi ini masih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kalian yang bisa kalian kembangkan nantinya. Gitu ya. Langkah-langkahnya gimana? Coba ada yang sudah ini mungkin Novi. Langkah-langkahnya diantaranya memperhitungkan modal, Oke. keuntungan dari tiap item yang kita jual, Oke. berapa banyak, dan juga memperhitungkan kerugiannya juga. Oke. Kemudian target penjualannya berapa. Nah itu ya. Pertama kalian tentunya harus punya modal. Modalnya berapa? Nah, dari modal itu kalian olah menjadi sebuah produk. Produknya mau kalian tadi apa? Mau kita bakso aci. Nah, produk itu bisa kalian kembangkan buat dari modal tersebut. Terus selanjutnya, silakan kalian duduk berperan kelompoknya. Nah, kelompoknya masih yang kemarin saja. Ini saya sudah membuat sebuah bahan ajar untuk kalian kerjakan, untuk kalian diskusikan dengan kelompoknya.
mengenai apa sih pembelajaran kita kali ini mau melakukan apa dan mau membuat apa. Silakan ditulis namanya, nama dari tiap kelompok, dari masing-masing anggota kelompok namanya siapa. Nanti tugasnya misalkan ketua, tulis ketua. Terus yang kedua, orang kedua siapa, tulis sebagai tugasnya apa gitu ya. Karton misalnya, telah tulis, pensil. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, kalian mau merencanakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan desain perencanaan proyek kami. Yang pertama, untuk nama dan tugasnya, Nurfidian Asari sebagai ketua, Tata Hidayat sebagai notulen ke-1, Krisna Mulyadi sebagai moderator ke-1, Hera Dwi sebagai notulen kedua, Galih Pamungkas moderator kedua, dan Febri Rama untuk melakukan videografernya. Pertama, kita yang akan tanyakan harga jual sebuah produknya, terus harga beli sebuah produknya, keuntungannya, modal, dan kapasitas daya tampung. Judul proyek kami yaitu observasi produk martabak dan bakwan pada Tempat Tata Boga. Terus Alat bahan yang diperlukan dalam pembuatan proyek yaitu pertama karton, kedua pensil, pulpen, penggaris, dan penghapus. jadi untuk kelompok pertama ini atau kelompok berapa? Oh, kelompok 3 ini rencananya akan melakukan observasi ke ruang TEPA, ya. Nanti apa yang ditanyakan itu produk, misalkan produk makanan, misalnya ada martabak, ada bakwan. Nah itu nanti mereka akan tanyakan mengenai harga jual, ya. Terus apa lagi? Harga beli. Keuntungan dalam setiap Dan itemnya, dan modal sama kapasitas. nah itu ya, itu yang akan mereka observasi. Kalian melakukan observasi ke ruang tata boga, ya, ke ruang tata boga mengenai produk-produk yang mereka punya apa saja. Assalamualaikum Ibu, di sini kelompok kami mendapatkan beberapa tugas dari guru mata pelajaran matematika untuk melakukan sebuah observasi mengenai produk TEPA yang ada di Tata Boga. Nah, untuk kelompok kami ingin mengobservasi mengenai roti abon sama roti blueberry. Boleh, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai makanan tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, untuk roti abon itu harga jualnya berapa ya? Untuk harga jual abon itu 5.000, sebetulnya harga aslinya itu 3.000. Dan untuk roti yang isi blueberry harga belinya itu 2.500, tapi untuk harga jualnya 4.000. Jadi biasanya kita produksi maksimal itu 110 piece Untuk kapasitasnya? Iya, untuk kapasitasnya dengan modal awalnya 300.000 ya. Untuk keuntungan per itemnya kira-kira berapa ya? Oh, untuk keuntungannya, untuk roti abon itu kurang lebih Rp2.000. Kalau untuk roti blueberry itu 1.500. Itu dikalikan berapa piece yang kita produksi saja ya. Gitu. Nah, ini kebetulan pada hari ini kita produksinya baru sedikit, tapi maksimalnya yang tadi Ibu sebutkan tadi 110 piece. Biasanya seperti itu. Cukup Ibu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Waktunya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sudah observasi silakan masuk ke kelas kembali. Langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing lagi ya. Terus kalian olah dari mulai membuat model matematika, terus selanjutnya membuat grafik dan juga menentukan daerah penyelesaiannya sampai menentukan nilai maksimumnya. Ininya ke sini dulu. Sebelum ke sini. Ini apa? Oh iya. Kelompok 1 ada kenalan. Warahmatullahi wabarakatuh.
observasi yang sudah tadi dilakukan ke Teva dari Tata Boga, itu dengan langkah pertama dengan memisalkan variabel 1 dan variabel 2. Langkah pertama, dalam misalkan variabel 1 roti abonnya X, variabel 2 roti budayanya Y. Modalnya 3.000 Dengan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, berarti nilainya tidak boleh negatif. Kemudian untuk titik pojok yang terakhir yaitu 50,60, kita substitusi juga ke persamaan yang tadi. 2000 dikali 50 ditambah 1500 dikali 60 hasilnya 190.000. Nah, jadi kita dapat kita lihat bahwa nilai maksimum yang didapat dari persamaan dari model matematika ini yaitu 200.000. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan nih. Ini silakan. Bagaimana cara menentukan koordinat titik pojoknya? Bisa dilihat dari grafik daerah penyelesaian, ada titik-titik yang mengelilingi daerah penyelesaian. Kalau misalnya ada titik pojok yang belum diketahui, maka kita bisa mencari dengan metode eliminasi dan substitusi. Sudah mencari juga masalahnya dengan cara mengobservasi. Kalian dapat datanya kalian olah, gitu ya. Setelah kalian olah, kalian analisis sampai menentukan apa tujuan kita. Gitu ya. Tujuan kita yaitu menentukan nilai maksimum dari masing-masing masalahnya. Saya akan bagikan LKPD ya, masih dengan kelompoknya, tidak atau belum berpisah ya. Silakan kalian bahas, kalian kerjakan LKPD. Nah, terus silakan didiskusikan lagi ya. Silakan diisi lagi hasil LKPD-nya. Kami dari kelompok 2 kami presentasikan hasil yang kami kerjakan. Jadi di sini roti coklat itu sebagai X dan roti pisang itu sebagai Y. Jadi sebelumnya dituliskan sebagai 150X. Terus ada mentega 50X dan 75Y. Persediaannya 16,275. 11.250 dikurangi 75 dibagi 75, jadi Y sama dengan 150 Ya. Supaya lebih mudah gitu ya. Nah, ini ada aplikasi yang namanya GeoGebra ya. Nah, seperti ini 150X plus 75Y kurang dari 26.250. Nah, ini sesuai dengan ini, 150. Jadi sesuai dengan yang tadi presentasi. Seperti itu ya. Jadi ini GeoGebra ini bisa kalian gunakan untuk alternatif jika menentukan grafik atau daerah penyelesaian, dan juga nanti bisa kita gunakan juga untuk menentukan nilai maksimumnya. Seperti itu. Sudah di tempat duduknya masing-masing? Sudah ya. Nah, silakan cek GCR-nya, buka HP-nya ya, untuk mengecek soal yang sudah saya kirimkan ke GCR. Oke. Silakan langsung dikerjakan di sini. Untuk tugas sudah saya kirimkan juga, jangan lupa dikerjakan ya, untuk lebih memahami permasalahan kontekstual mengenai program linear itu sendiri bagaimana gitu ya. Nah, baik, terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya kita sudah masuk ke materi selanjutnya mengenai materi matriks ya. Seperti itu ya. Baik, untuk penutup, terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh saya. Siap. Sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Sikap bersalam.